sebenarnya kontrol itu bisa dilakukan oleh berbagai kementerian, terutama kontrol diserahkan kepada aparat penegak hukum ya, karena ini sifatnya adalah pelanggaran-pelanggaran yang menurut saya punya kategori pelanggaran pidana. Pemalsuan itu kan pelanggaran pidana, jadi aparat penegak hukum bisa dilibatkan untuk ikut menangani proses dari pengadaan bibitnya. Pengadaan bibit juga harus ditangani dengan baik karena pengadaan bibit itu ada prosesnya. Kemudian juga mulai dari pengemasan sampai pada akhirnya distribusi. Nah, distribusi itu harus sampai kepada penggunanya. Nah, di dalam proses distribusinya ini biasanya terjadi penyimpangan ya. Nah, justru inilah sebenarnya bisa ditangani dengan baik. Jadi kalau kita punya semacam barcode begitu, petani kita punya alat untuk ikut mendeteksi apakah barcode ini asli atau tidak, maka barangkali ini bisa salah satu mekanisme. Tapi yang paling bagus kalau kita bisa menerapkan teknologi blockchain ya, demikian rupa sehingga petani kita bisa mendapatkan jaminan benih yang tersertifikasi dengan baik. Jadi rantai distribusi ini harus ditangani dengan baik dan harus dikontrol dengan baik. Dan saya kira Pak Erik sangat paham ini. Dia sudah Baik, berani Pak. atau sudah mengatakan ada mafia. Saya kira Pak Erik punya mekanisme untuk itu. Baik, Pak, ini sementara dari KTNA sendiri, kontak tani nelayan andalan, mengatakan tidak ada mafia bibit. Kalaupun ada keluhan petani terkait pupuk subsidi, itu bukan karena kelangkaannya, tapi karena alokasinya yang kurang. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira seperti saya sampaikan tadi kan, tentu Pak Erik punya terminologi untuk mengatakan itu. Rekan saya juga kebetulan salah satu anggota KTNA juga punya cara mengatakan itu. Karena itu dari awal saya katakan, tepatkah kita mengatakan ada mafia bibit ya? Tentu saja semua orang punya cara untuk menilai. Jadi Pak Erik punya cara menilai, kemudian rekan saya Ketua KTNA punya cara juga menilai. Saya sendiri sebagai anggotanya justru ingin supaya ini ada solusinya. Jadi bukan hanya kita mengatakan ada persoalan, tapi yang paling penting bagaimana mengatasi persoalan ini sedemikian rupa sehingga petani kita bisa bertani dengan baik, masyarakat kita bisa menerima hasil pertanian dengan baik, dan pemerintah kita punya cadangan pangan yang cukup, karena bagaimanapun pangan ini penting sekali. Jadi ini harus diselesaikan. Kalau saya melihatnya seperti itu, Mbak Dian. Iya, Pak, ini ke depannya Pak Erik meminta adanya kerjasama antara Kementan dan Kementerian BUMN untuk pengadaan bibit ini, untuk teknisnya dan juga untuk sinkronisasi datanya. Bagaimana pandangan Anda terkait hal ini? Oh, itu sangat ideal, tapi menurut saya yang paling penting justru mengajak organisasi petani. Jadi ajaklah petani. Petani kan ujung tombak. Petani adalah pengguna. Petani adalah orang yang paling beruntung kalau benihnya itu baik dan paling dirugikan kalau benihnya atau bibitnya itu buruk. Jadi menurut saya libatkanlah petani karena mereka lah yang paling tahu kan. Dan yang juga perlu dilibatkan adalah aparat pemerintah daerah. Jadi dalam undang-undang pangan yang ikut bertanggung jawab terhadap kondisi pangan nasional kita adalah pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah harus terlibat, pemerintah daerah harus aware, pemerintah daerah harus sadar kalau ada persoalan bibit, produksi dan produktivitas pangannya rendah, bupati, gubernur, kepala dinas itu harus bertanggung jawab. Jadi jangan semua itu diambil alih oleh menteri, apalagi nanti diambil alih oleh presiden. Kita ini negara besar sekali. Jadi kalau semua itu dilimpahkan kepada presiden, dilimpahkan kepada menteri, sementara aparat di bawahnya itu tidak diajak bicara atau tidak diajak untuk mengatasi, maka persoalan ini akan menjadi berat. Jadi menurut saya justru pelibatan atau partisipasi dari masyarakat yang paling terkena itu harus menjadi bagian prioritas kita.